wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah RPL. Perkenalkan, nama saya Anissa Ilmu Wijayanti. Saya dari kelas D2233 dengan NIM D22 2024 03737. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis Web. Sistem ini saya buat sebagai penerapan konsep rekayasa perangkat lunak dan manajemen informasi kesehatan, khususnya dalam pengelolaan data pasien secara terkomputerisasi. Dalam pembuatan sistem ini, dalam pelayanan kesehatan, data sistem merupakan data yang sangat penting dan harus dikelola dengan baik. Jika proses pencatatan pasien masih dilakukan secara manual, maka akan muncul beberapa permasalahan, seperti data itu mudah hilang dan rusak, kesalahan pencatatan identitas pasien, sulit mencari data pasien lama, proses administrasi menjadi lambat. Apalagi kalau memakai paper itu sangat rawan karena bisa jadi kertas itu sobek, kertas itu terkena air. Nah, itu sangat banyak sekali permasalahannya. Maka dari itu kita lakukan dengan melalui sistem. Nah, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web ini dapat membantu proses pendaftaran dan pengelolaan data pasien secara lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah memudahkan petugas dalam mendaftarkan pasien, menyimpan data pasien secara aman ke dalam database, menampilkan data pasien dengan rapi, memudahkan proses pengeditan dan penghapusan data pasien, mengurangi kesalahan pencatatan data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi pasien dapat berjalan lebih optimal dan lancar dan menghindari kesalahan. Teknologi yang digunakan dalam sistem ini adalah PHP sebagai bahasa pemrograman backend, MySQL sebagai database, PHP MyAdmin untuk mengelola database, HTML dan CSS untuk tampilan antarmuka. Struktur program dibuat sederhana agar mudah dipahami dan sesuai dengan instruksi perkuliahan. Sistem ini menggunakan satu tabel utama, yaitu tabel pasien yang terdiri beberapa flight, diantaranya ID pasien sebagai primary key, NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jenis pasien, nomor kartu BPJS atau asuransi, nama penanggung jawab, hubungan penanggung jawab, nomor telepon penanggung jawab, keluhan, alergi, tanggal registrasi. Dan ada juga tombol simpan. Struktur database ini dirancang agar data pasien tersimpan lengkap dan saling terhubung. Sistem ini menggunakan file khusus bernama connector i.php. File ini berfungsi untuk, yang pertama, menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL. Yang kedua, menyederhanakan pemanggilan koneksi database. Yang ketiga, menghindari penulisan kode koneksi berulang. Koneksi database dilakukan menggunakan fungsi MySQL Connect sesuai dengan standar yang dianjurkan dalam pembelajaran masing-masing. Langsung saja kita lihat dari prosesnya, fitur apa saja. Kita saksikan ya teman-teman. Hai teman-teman, jadi di sini adalah sebuah database saya di PHP MyAdmin. Di sini ada DB pasien. Lalu ini adalah database yang nanti pada saat kita mengedit pasien, mereka tampil di sini. Ini merupakan database. Nah, di sini terdapat 3 pasien ya. Nanti kita lihat. Lalu di sini ada XM. Ini sudah on ya teman-teman, sudah on, sudah start. Lalu ini adalah Visual Studio Code. Ini adalah script atau codingan buat kita membuat web. Di sini ada NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, telepon, jenis pasien, nomor kartu, nama penanggung jawab, status hubungan, telepon penanggung jawab, keluhan, alergi, tanggal registrasi. Di sini juga terdapat indeks pasien. Indeks itu adalah pada saat nanti kita
hasil input pasien. Ini juga diedit pasien. Nah, nanti kita lihat apakah berhasil pada saat diuji di localhost gitu. Nah, ini DB pasien SQL. Ini adalah connection PHP. Ini buat mengoneksi ke localhost dan di database. Nah, ini database-nya, ini data pasien. Nah, ini localhost-nya kita di indeks. Nah, ini adalah bentuk pasien. Pasiennya ada 3. Nah, nanti kita akan menambah pasien, mengedit ataupun menghapus. Kita uji. Setelah itu kita ke registrasi. Kita ingin mendaftarkan pasien ceritanya. Ceritanya ada pasien yang mau daftar. Nah, ini adalah formulir pendaftarannya. Nah, di sini ada NIK, kita isi terlebih dahulu. Ini ada nama lengkap. Di sini saya mengisi nama lengkap yaitu Sri Rahayu dengan jenis kelamin wanita, tanggal lahir, kita isi. Lalu alamat. Setelah itu nomor telepon. Setelah itu jenis pasien apa umum, kalau tidak umum berarti tidak ada nomor kartu. Kalau dia pasien BPJS ya pakai nomor BPJS, tergantung ya nanti kebutuhannya. Di sini hubungan penanggung jawab adalah sebagai anak, lalu nomor telepon penanggung jawab, lalu keluhannya apa, pusing dan mual. Lalu alergi, jika tidak alergi tidak usah diisi, kalau ada diisi. Tanggal registrasi, kapan. Lalu jika sudah, kita simpan data. Itu tombol simpannya ya. Nah, sudah berhasil disimpan. Lalu itu sudah tertambah nih, atas nama Sri Rahayu sudah ada di data pasien. Ini terdapat di indeks. Nah, ini di database, coba kita lihat di refresh dulu. Apakah? Nah, sudah tertambah itu Sri Rahayu. Sudah ada di database. Nah, itu tombol editnya. Nah, di sini sudah ada tombol edit, kita coba. Kita lihat Nah, edit. ini dia. Ini kalau kalian mau mengedit ya, siapa tahu ada yang salah, ada yang keliru. Kita bisa mengedit nih di sini nih. Semisal nomor teleponnya ternyata angkanya salah. Nah, kita edit. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sudah terubah ya. Tuh. Lalu kita coba hapus. Nah, terhapus teman-teman, ini data pasiennya. Berarti tombol edit dan hapus sudah berhasil. Nah, ini di database, kita refresh. Nah, hilang juga data pasiennya. Jadi otomatis antara localhost dan di data pasien ini, di database itu, di DB pasien tuh terhubung. Ini kalau mau Nah, ini tambah pasien, tombol tambah pasien. Nah, ini jika menambah pasien. Jadi tombolnya sudah aktif ya teman-teman. Ini semisal kita mau menambahkan pasien. Sama ya seperti tadi caranya. Simpan.
Sudah tersimpan. Nah, tertambah lagi nih, pasien Sri Rahayu terdapat di data pasien. Nah, ini adalah bentuk skripnya. Berarti sudah. Ini sudah ya teman-teman. Sudah bisa terjalankan semua. Sudah bisa edit, sudah bisa hapus, sudah bisa tambah. Lalu kita lihat di database, kita refresh apakah nanti Sri Rahayu tertambah. Kita coba. Nah, Sri Rahayu ternyata sudah tertambah lagi. Sri Rahayu. Nah, kita lihat. Oke, udah benar. Nah, jadi tandanya sudah berhasil ya teman-teman ini pengujiannya. Jadi, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pendaftaran pasien berbasis web ini berhasil dibuat dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem ini dapat mampu membantu proses pendaftaran dan pengelolaan data pasien secara terkomputerisasi, terstruktur, dan efisien. Sistem telah menerapkan fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete secara lengkap sehingga penggunaan dapat menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data pasien dengan mudah. Seluruh data pasien disimpan dalam database MySQL sehingga lebih aman, rapi, dan mudah diakses. Penggunaan teknologi PHP dan MySQL yang diintegrasikan dalam HTML dan CSS memungkinkan sistem berjalan secara dinamis dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Selain itu, sistem ini mampu mengurangi resiko kesalahan pencatatan data yang sering terjadi pada proses manual. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi pendaftaran pasien dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang, seperti penambahan fitur pencarian data, laporan pasien, serta peningkatan keamanan sistem. Sekian dari saya. Ini adalah presentasi yang saya hasilkan dalam mata kuliah RPL. Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.